Bayu masih ingat betul sore itu, ketika ia turun dari bus antar kota dengan tas besar di punggung dan selembar surat kontrak kerja yang sudah agak kusut di genggamannya. Udara kota terasa pengap, bercampur bau asap pabrik dan debu jalanan. Tapi di balik semua itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. Setelah berbulan-bulan menganggur di kampung, akhirnya ia diterima bekerja di sebuah pabrik besar yang memproduksi baja lembaran, terletak di pinggiran kota industri yang ramai. Ia melangkah perlahan melewati deretan warung makan, bengkel, dan kios kelontong, hingga menemukan kos-kosan kecil di gang sempit tak jauh dari pabrik. Kos itu tidak mewah, dindingnya dari bata kota diplester, lorongnya sempit, dan hanya ada satu kamar mandi untuk 5 penghuni. Tapi bagi Bayu, tempat itu sudah lebih dari cukup. Ia hanya butuh atap untuk beristirahat setelah seharian bekerja. Pemilik kos, seorang ibu paruh baya bernama Bu Sarmi, menyambutnya ramah dan memperkenalkannya pada para penghuni lain. Salah satunya, Hanif, pemuda yang menempati kamar tepat di sebelah Bayu. Hanif terlihat kalem, berwajah teduh, dengan senyum yang menenangkan. Umurnya mungkin tak jauh beda dengan Bayu, sekitar 25 tahun. Dalam perbincangan singkat, Bayu tahu bahwa Hanif bekerja sebagai guru SD di sekolah negeri tidak jauh dari situ, dan setiap malam ia menjadi guru ngaji di masjid kecil di ujung gang. "Saya dulu mondok di Jawa Timur," ujar Hanif sambil tersenyum. "Sekarang, ya begini. Ngajar anak-anak kecil siang hari, ngajari ngaji malam hari. Lumayan, sambil nabung." Semenjak itu, hubungan mereka cepat akrab. Hanif sering mampir ke kamar Bayu setelah salat Isya, membawa 2 gelas kopi sachet dan sebungkus gorengan dari warung depan gang. Mereka duduk di teras kos, membicarakan apa saja, dari pekerjaan, kampung halaman, sampai cita-cita masa depan. Bayu merasa beruntung. Perantauan pertamanya tidak seburuk yang ia bayangkan. Teman kerja di pabrik juga lumayan ramah, meski sebagian besar pendiam dan jarang mau membahas hal di luar pekerjaan. Lingkungan kos cukup tenang, meski di malam hari sering terdengar suara sepeda motor lewat dan anjing menggonggong dari kejauhan. Hari-hari awal berjalan begitu cepat. Bayu mulai terbiasa dengan suara mesin besar di pabrik, getaran lantai setiap kali alat pemotong baja bekerja, dan aroma oli yang selalu menempel di pakaian kerjanya. Ia bangun pagi, sarapan di warung Bu Sarmi, lalu berangkat bersama rekan-rekannya menggunakan angkutan umum. Di dalam hatinya, Bayu merasa bangga. Gaji yang diterima cukup untuk hidup sederhana dan bahkan bisa dikirim ke kampung untuk membantu ibunya. Ia sempat berbisik pada dirinya sendiri malam itu, sebelum tidur. Akhirnya, ada juga jalan rezekiku di kota ini. Namun, tanpa ia sadari, pabrik tempatnya bekerja menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras dan mesin baja. Ada sesuatu yang dingin, samar, dan tak kasat mata, mengintai di balik gemuruh suara mesin itu. Dan Bayu belum tahu, bahwa kedatangannya ke kota bukan sekadar mencari rezeki, tapi tanpa sengaja memasuki lingkaran kelam yang menelan banyak nyawa sebelumnya. Sudah hampir 3 bulan Bayu bekerja di pabrik baja itu. Hari-hari terasa panjang, berulang, tapi menenangkan. Ia mulai hafal setiap sudut ruangan, suara mesin, dan jadwal kerja setiap regu. Namun, seperti kata pepatah, semakin lama tinggal di suatu tempat, semakin banyak hal yang akan kamu lihat. Pabrik itu berdiri di atas lahan luas di pinggir kota, dikelilingi pagar kawat tinggi dan menara lampu yang menyala redup setiap malam. Di siang hari, tempat itu tampak biasa, sibuk, ramai, penuh aktivitas. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah drastis. Sunyi, dingin, dan berat. Bayu mulai merasakan perubahan itu ketika mendapat giliran shift malam untuk pertama kali. Ia masih ingat betul malam itu, udara begitu dingin meski ruangannya penuh mesin panas. Langit di luar tampak kelabu, dan lampu-lampu pabrik berkedip lemah seolah enggan menyinari ruangan. Shift malam tuh paling enak, Yu, kata Dimas, rekan kerjanya yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Nggak banyak atasan, nggak banyak ribut. Tapi ya, kamu harus kuat aja. Bayu hanya tertawa. Kuat gimana maksudnya? Dimas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum aneh dan menepuk bahu Bayu pelan sebelum berlalu ke area lain. Suara pertama. Sekitar pukul 2 dini hari, saat kebanyakan pekerja lain sudah mengantuk dan suasana mulai sepi, Bayu mendengar suara ketukan. Pelan. Teratur.
Tok, tok, tok. Ia menoleh, memastikan tidak ada orang di sekitar. Ruangannya hanya diisi dua orang operator lain yang sibuk mencatat laporan di ujung meja. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Tok, tok, tok. Suaranya seperti berasal dari dalam pipa baja besar di belakang mesin. Bayu menghampiri, menempelkan telinga. Tak ada apa-apa kecuali gema kosong. Ia tersenyum kecut dan menggeleng. Ah, mungkin cuma pantulan suara mesin, gumamnya. Namun ketika ia berbalik, suara itu terdengar tepat di belakangnya. Bayu sontak menoleh, tapi tak ada siapapun. Udara mendadak terasa lebih dingin, dan dari sudut mata, ia sempat melihat bayangan hitam melintas cepat di antara mesin. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, dan kembali bekerja. Tapi sepanjang malam itu, ketukan itu terus terdengar, kadang berpindah arah, kadang seolah mengikuti langkahnya. Beberapa hari kemudian, saat waktu istirahat malam, Bayu duduk di kantin pabrik bersama beberapa rekan kerja. Asap rokok mengepul di udara, aroma minyak goreng bercampur dengan bau oli yang terbawa dari ruang produksi. Suasana hening, hanya terdengar dengung kipas angin tua di pojok ruangan. Dimas tiba-tiba bersuara pelan. "Kamu udah mulai dengar, ya?" Bayu menatapnya. "Maksudnya apa?" Suara ketukan bisikan langkah kaki di atas plafon. "Loh, kamu kok tahu?" Dimas tersenyum pahit. "Semua karyawan baru pasti ngalamin itu. Dulu aku juga. Kadang malah lebih parah." "Kamu serius? Itu kenapa, sih?" Dimas meletakkan rokoknya di asbak, matanya menatap kosong ke arah jendela kantin. "Pabrik ini, aneh, Yu. Setiap tahun pasti ada aja yang meninggal. Ada yang kecelakaan, ada yang mendadak pingsan di tempat, bahkan ada yang bunuh diri di ruang produksi." Bayu mengernyit. "Mungkin kecelakaan kerja biasa, kan?" "Biasa?" Dimas tertawa hambar. "Kalau cuma sekali dua kali, iya. Tapi di sini setiap tahun, tanggalnya hampir sama. Pas mendekati audit produksi." Bayu mulai tidak nyaman. Ia mendengar beberapa rekan kerja di meja sebelah saling berpandangan, seolah tahu apa yang sedang dibicarakan tapi enggan ikut menimpali. "Kamu percaya hal mistis, Yu?" tanya Dimas kemudian. "Nggak terlalu. Aku lebih percaya logika." "Ya, aku dulu juga. Tapi waktu teman sekontrakku meninggal terjepit mesin padahal mesin itu mati, aku mulai mikir dua kali." Bayu menatapnya tak percaya. "Mesin mati?" "Iya. Waktu dicek, listriknya bahkan belum disambung. Tapi orangnya meninggal kecepit." "Kamu pikir gimana?" Hening. Tak ada yang berbicara beberapa detik. Hanya bunyi sendok membentur gelas. Dimas menghembuskan napas panjang. Orang lama bilang, pabrik ini berdiri bukan cuma dari modal dan izin tapi dari perjanjian. Ada yang bilang, pemilik awalnya datang ke tempat ini malam-malam, bawa sesajen, terus mengubur sesuatu di fondasi bangunan. "Sesuatu? Mayat?" Bayu terkejut. "Ah, kamu ngaco. Percaya nggak percaya, terserah. Tapi tiap kali ada yang mati, produksi langsung naik drastis. Bos senang, pabrik makin berkembang." Bayu menelan ludah. Dimas menatapnya datar. "Hati-hati, Yu. Kadang, yang gak kamu percaya justru yang bakal nyentuh kamu duluan." Ucapan itu menggantung lama di kepala Bayu, bahkan ketika ia sudah kembali ke ruang kerja. Beberapa malam setelah obrolan itu, Bayu kembali berjaga di ruang produksi. Udara terasa berat, seolah ruangan penuh dengan uap tak terlihat. Jam menunjukkan pukul 1.27 dini hari. Hanya 3 orang yang tersisa di area itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas plafon baja. Pelan, tapi jelas. Duk, 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 duk. Bayu mendongak. Tidak mungkin ada orang di atas, atapnya lurus tanpa jalan, dan tak ada tangga ke sana. Tapi suara itu makin keras, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di atas kepalanya. "Kalian dengar nggak?" tanya Bayu pada dua rekannya.
Salah satu dari mereka, Tony, menggeleng cepat. Udah, Yu. Jangan ditanya-tanya. Kerja aja. Tapi, udah, potong Tony dengan nada ketakutan. Kalau kamu nanya-nanya, nanti dia malah dekat. Kata dia, membuat jantung Bayu berdegup cepat. Dia siapa? Udah, kerja aja. Tony menatapnya tajam, lalu bergegas menjauh, pura-pura sibuk mengecek mesin. Bayu menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tapi langkah di atas kepala makin cepat, makin berat, seolah seseorang berlari-lari di sana. Dan kemudian, brak! Sebuah baut besar jatuh dari atas, nyaris mengenai kepala Bayu. Ia tersentak mundur. Saat menatap ke lantai, baut itu berputar sendiri pelan, lalu berhenti tepat menghadap ke arahnya. Sejak malam itu, Bayu jadi lebih sering diam. Di kos, Hanif sempat bertanya, kenapa kamu kelihatan murung, Yu? Bayu hanya menjawab singkat, cuma capek kerja, Nif. Padahal dalam hatinya, ia mulai merasa tidak sendirian di tempat kerja. Suatu malam, ia pulang paling terakhir karena harus mencatat laporan lembur. Pabrik sudah sepi. Lorong panjang menuju pintu keluar hanya diterangi lampu redup. Bayu berjalan cepat, namun langkahnya terdengar berulang, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Ia berhenti. Suara itu pun berhenti. Ia berjalan lagi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Siapa? Serunya sambil menoleh. Tidak ada siapapun. Bayu membeku. Tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Ia menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Hanya ada cahaya lampu yang berkedip-kedip, dan hawa dingin menusuk kulit. Sejak malam itu, Bayu mulai tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilasan gambar, pabrik, mesin, dan wajah seseorang yang penuh darah menatapnya dari balik kegelapan. Bayu mencoba menolak semua logika mistis yang Dimas ucapkan, tapi pikirannya terus terganggu. Ia mulai bekerja dengan gugup, sering melamun di tengah pekerjaan. Dan setiap kali ia menatap mesin besar di hadapannya, ia seperti melihat bayangan orang berdiri di balik pantulan logam, menatapnya diam-diam. Ia menenangkan diri, berkata dalam hati. Gak ada apa-apa. Ini cuma capek kerja. Malam itu udara di ruang produksi terasa lebih dingin dari biasanya. Bayu baru saja mengganti shift sore, jam menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Pabrik besar itu seolah hidup dengan dengungan mesin yang berat, getaran logam, dan bau menyengat dari oli bercampur serbuk besi. Lampu neon yang menggantung di langit-langit sebagian redup, menimbulkan bayangan panjang di antara deretan mesin pemotong baja yang berderak pelan. Di tempat itulah, Bayu bekerja bersama Dimas, salah satu rekan yang paling akrab dengannya. Dimas adalah orang yang humoris, selalu punya cara untuk mencairkan suasana tegang di antara suara mesin dan waktu lembur yang melelahkan. Namun malam itu, entah kenapa, Dimas terlihat murung. Ia beberapa kali melirik ke arah mesin besar di sudut ruangan, mesin pemotong baja yang berukuran hampir 2 kali tinggi manusia. Yu, kamu pernah dengar gak mesin ini kayak manggil? Kata Dimas tiba-tiba, nadanya pelan. Bayu menoleh. Manggil? Maksudnya gimana? Gak tahu. Kadang pas sepi, aku ngerasa kayak ada suara dari dalam situ. Suara orang kayak minta tolong. Bayu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Udah malam kali, Mas. Capek aja. Kupingmu halu. Dimas hanya diam, wajahnya tetap serius. Halu kalau sekali 2 kali, Yu. Tapi kalau tiap malam, berarti ada yang benar-benar salah. Bayu tak menanggapi lagi. Ia memilih fokus pada layar monitor mesin, memastikan tekanan dan suhu stabil. Tapi dalam hati kecilnya, ia mengakui, malam itu memang terasa aneh. Suara mesin seperti berat, berderak tak teratur, dan dari balik dinding logam, seolah ada gema samar seperti suara erangan yang muncul sesekali. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu izin ke toilet. Dimas masih di area mesin, sedang memeriksa tuas utama. Ketika Bayu kembali beberapa menit kemudian, suasana pabrik mendadak sunyi.
mesin besar itu berhenti mendadak. Lampu di atas berkedip-kedip. "Mas Dimas," panggil Bayu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan mendekat ke arah mesin besar itu, jantungnya mulai berdegup. Di bawah sorot lampu yang redup, ia melihat sesuatu mengerikan. Tubuh Dimas terjepit di antara dua pelat baja, darah mengalir deras ke lantai, matanya membelalak kosong. Jeritan Bayu memecah kesunyian pabrik malam itu. Pihak keamanan segera datang, sirene berbunyi, dan tak lama kemudian ambulans membawa jasad Dimas pergi. Semua pekerja shift malam dikumpulkan untuk dimintai keterangan. Supervisor mengatakan bahwa itu murni kecelakaan kerja. Sistem otomatis mesin gagal membaca sensor saat Dimas memperbaiki bagian dalamnya. Namun, Bayu tahu betul, mesin itu tidak sedang menyala ketika ia meninggalkan Dimas. Selama beberapa hari setelah kejadian, suasana pabrik muram. Rekan-rekan kerja mereka berbicara dengan suara berbisik, menghindari area mesin pemotong baja yang kini dipasangi pita kuning. Tapi di sela bisik-bisik itu, Bayu mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Dulu juga ada yang mati di situ. Tiap tahun pasti ada satu yang diambil. Katanya, pabrik ini ada tumbalnya. Kata-kata itu terus terngiang. Bayu berusaha menolak untuk percaya, tapi hatinya tak bisa tenang. Malam-malam berikutnya ia mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Dimas muncul, mata terbuka lebar, darah menetes dari pelipis, bibirnya bergetar seperti ingin berbicara sesuatu. Lalu, mimpi itu datang. Bayu berdiri sendirian di lorong panjang pabrik, semua lampu padam kecuali satu di ujung ruangan. Asap tipis mengepul dari lantai besi, dan dari kejauhan terdengar suara langkah berat, lambat, mendekat. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar bisikan, lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas berasal dari belakangnya. "Giliranmu, Yu." Bayu menoleh cepat, dan di sana, di antara kabut dan percikan api dari mesin yang menyala sendiri, berdiri sosok Dimas. Tubuhnya penuh darah, wajahnya hancur sebagian, matanya menatap tajam, lalu senyumnya merekah aneh. Bayu terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi punggungnya. Sejak malam itu, mimpi buruk itu datang berulang, dengan detail yang makin nyata. Kadang Dimas berjalan mendekatinya, kadang hanya berdiri diam di ujung lorong. Tapi bisikan yang sama selalu terdengar, "Giliranmu." Tubuh Bayu perlahan melemah. Ia sering demam tanpa sebab, wajahnya pucat, matanya cekung. Rekan kerja mengira ia stres karena trauma melihat kematian Dimas, namun jauh di dalam dirinya, Bayu mulai merasa sesuatu yang lain. Setiap kali ia melangkah ke area pabrik, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan di telinganya, gema mesin seolah berbisik, seperti memanggil namanya. Sudah lebih dari seminggu sejak mimpi buruk itu pertama kali datang. Tidur bukan lagi tempat bagi Bayu untuk beristirahat, melainkan pintu menuju teror yang sama setiap malam. Awalnya, hanya sekadar bayangan Dimas yang muncul di antara kabut dan suara mesin. Namun semakin lama, mimpi itu terasa terlalu nyata. Bau darah, denting besi, jeritan, semua terdengar jelas seperti ia benar-benar kembali di pabrik itu. Bahkan, setiap kali terbangun, Bayu mendapati bau besi berkarat masih menempel di hidungnya. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat keabu-abuan, dan matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa bahkan mulai menjaga jarak. "Hati-hati sama Bayu, ya," bisik salah satu teman kerjanya kepada yang lain. Katanya dia sering ngomong sendiri kalau malam. Mungkin stres. Bayu tahu, orang-orang mulai menganggapnya aneh. Tapi ia tak peduli. Yang ia rasakan jauh lebih menakutkan dari sekadar pandangan orang. Malam itu, sekitar pukul 12 lewat sedikit, Hanif baru pulang dari masjid setelah selesai mengajar anak-anak ngaji dan merapikan perlengkapan ibadah. Ia berjalan di lorong kos yang sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan derit angin yang menampar pintu kayu tua. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara teriakan dari kamar sebelah. "Tolong! Jangan sentuh aku!" Hanif langsung berlari ke depan kamar Bayu. Pintu itu berguncang, terdengar suara benda jatuh dari dalam. "Bayu! Bayu, kamu kenapa?" teriak Hanif sambil mengetuk keras.
Tak ada jawaban, hanya terdengar isakan tertahan. Dengan panik, Hanif menekan gagang pintu, tidak terkunci. Begitu ia buka, hawa kamar langsung menusuk seperti udara dingin dari dalam kulkas. Lampu kamar redup, berkedip pelan. Di sudut ruangan, Bayu duduk meringkuk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi wajahnya. Bayu. Hanif segera menghampiri dan mengguncang bahunya. Dia di sini. Hanif, suara Bayu bergetar, nyaris tak terdengar. Dia berdiri di ujung ranjang lihat darahnya. Hanif menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dinding lembab dengan noda bekas air. Ia menarik napas panjang, lalu memegangi bahu Bayu. Tenang dulu. Itu cuma mimpi, Yu. Bayu menggeleng keras. Bukan mimpi, aku melek waktu dia datang. Dimas, dia bilang giliran aku yang gantiin dia. Hanif terdiam. Tatapan matanya berubah serius. Ia memperhatikan Bayu yang mulai lemas, tubuhnya panas dingin, bibirnya gemetar seperti orang menggigil ketakutan. Aura di kamar itu pun terasa aneh, hening, tapi berat, seolah udara di sana dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Hanif sudah sering menemui hal-hal semacam ini. Sebagai lulusan pondok pesantren, ia cukup peka terhadap gangguan makhluk halus. Tapi energi yang ia rasakan malam itu, lain dari biasanya. Ada hawa kegelapan yang menekan, kuat, dan sangat menolak kehadirannya. Bayu, ucap Hanif perlahan, kamu harus cerita dari awal. Apa yang terjadi di pabrik? Kenapa kamu bisa begini? Bayu menelan ludah, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari kematian Dimas, suara-suara aneh di malam hari, hingga mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui. Hanif mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Tapi semakin Bayu bercerita, wajah Hanif semakin tegang. Ketika Bayu menyebut bahwa Dimas sempat bicara tentang mesin yang memanggil seseorang, Hanif langsung menunduk, memejamkan mata sebentar, mencoba merasakan sesuatu. Dan benar saja, hawa dingin di kamar Bayu semakin kuat. Lampu tiba-tiba berkedip cepat, dan dari jendela, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bayu langsung menjerit kecil dan memeluk lututnya. Hanif berdiri perlahan, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Tak ada angin, tapi kain tirai itu bergerak pelan seperti disentuh dari luar. Hanif menarik napas panjang, lalu menoleh ke Bayu. Besok malam, aku bantu kamu, Yu. Ini bukan cuma mimpi. Ada sesuatu yang ikut kamu pulang dari pabrik itu. Malam itu, Hanif tidak langsung pergi. Ia duduk di kamar Bayu hingga menjelang subuh, membaca beberapa ayat pelindung dengan suara lirih. Bayu akhirnya tertidur, meski wajahnya tetap tegang seolah sedang bermimpi. Hanif menatap wajah Bayu yang pucat itu dengan perasaan berat. Dalam hati ia tahu, yang mengganggu Bayu bukan arwah biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam, yang berasal dari tempat kerja Bayu, sesuatu yang tak bisa dihadapi hanya dengan doa-doa ringan. Dan malam berikutnya, ia akan tahu seberapa dalam kegelapan yang sedang mengincar temannya itu. Malam itu udara terasa aneh, lebih berat dari biasanya. Awan gelap menggantung di langit, dan suara azan Isya yang bergema dari kejauhan terdengar lemah tertiup angin. Di dalam kos-kosan itu, hampir semua penghuni sudah tidur, kecuali 2 orang di kamar paling ujung, Hanif dan Bayu. Hanif duduk bersila di lantai, di hadapannya segelas air putih, sebotol kecil minyak zaitun, dan tasbih kayu cendana yang tampak sudah sering ia pakai. Bayu duduk di depannya, tubuhnya gemetar, wajahnya tampak pucat dan kehilangan tenaga. Matanya sembab, seperti baru menahan tangis dan takut yang terlalu lama. Kamu yakin kuat, Yu? Tanya Hanif pelan. Aku gak tahu. Tapi aku udah gak tahan, Hanif. Jawab Bayu lirih. Setiap malam dia datang. Aku takut kalau malam ini aku gak bangun lagi. Hanif mengangguk perlahan. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih. Baiklah. Kalau memang begitu, malam ini kita lawan. Ia menyalakan lampu kecil di sudut kamar, lalu menutup pintu rapat. Suasana kamar langsung berubah sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 11.47 malam. Hanif mulai membaca surah Al-Baqarah, suaranya pelan tapi tegas.
Setiap lafaz terdengar mantap dan bergetar, memantul di dinding kamar yang lembab. Bayu awalnya duduk tenang, tapi lama-lama tubuhnya mulai gelisah. Tangannya bergetar, napasnya tersengal, dan matanya perlahan memandang kosong ke depan. Ketika Hanif melanjutkan ke ayat ruqyah berikutnya, tiba-tiba Bayu mengerang keras. Tubuhnya menegang, punggung melengkung ke belakang, dan dari tenggorokannya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Berhenti. Hanif menatap Bayu, namun tetap melanjutkan bacaannya. Ia tahu, yang bicara bukan Bayu. "Siapa kamu?" tanya Hanif tegas. Suara itu tertawa rendah, serak, seperti keluar dari rongga dada yang dalam. "Aku yang menjaga pabrik itu, dia milik kami sekarang." Hanif menggenggam tasbihnya lebih erat. "Milik siapa?" "Milik yang memberi kami makan. Tumbal untuk kelancaran. Setiap tahun satu nyawa, dan tahun ini giliran dia." Tiba-tiba suhu kamar turun drastis. Lampu berkedip-kedip, lalu padam seketika. Hanya cahaya dari senter kecil di meja yang masih menyala samar, menyoroti wajah Bayu, atau lebih tepatnya, wajah yang sudah bukan miliknya. Mata Bayu kini hitam seluruhnya, bibirnya membiru, dan dari kulit tangannya muncul urat gelap yang berdenyut seperti hidup. Hanif tidak mundur. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu melantunkan ayat kursi dengan suara keras dan penuh keyakinan. Begitu ayat itu dibacakan, tubuh Bayu bergetar hebat. Ia menjerit, tapi suaranya bercampur dua nada, satu suara Bayu, satu lagi suara berat yang meraung seperti binatang buas. Dari punggung Bayu, bayangan hitam besar mulai muncul perlahan, membentuk sosok tinggi dengan wajah kabur dan mata merah menyala. Nafasnya berasap, dan tiap kali ia bergerak, terdengar bunyi seperti logam yang digesek. "Kau tak bisa mengambilnya," teriak Hanif. "Kau tak tahu siapa yang kubela, manusia," balas makhluk itu. "Aku bagian dari perjanjian. Bayarannya nyawa, dan malam ini waktunya." Hanif berdiri, menatap sosok itu dengan pandangan tajam. Ia meraih botol air ruqyah dan memercikannya ke arah bayangan hitam tersebut sambil melantunkan doa perlindungan dari jin dan setan. Cahaya kecil dari air itu menyala seperti bara ketika menyentuh tubuh makhluk itu. Makhluk itu menjerit, suara raungannya memekakkan telinga. Lampu kamar berkedip, jendela bergetar keras, dan dari langit-langit terdengar suara ketukan logam, seperti ada sesuatu memukul-mukul dari atas. Hanif terus membaca, meski keringat dingin menetes dari pelipisnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menembus udara yang berat dan penuh resistensi. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Sosok hitam itu mulai mundur, tubuhnya mengerut, berubah menjadi asap pekat. Namun sebelum lenyap, ia menatap Hanif dengan mata merahnya yang menyala. "Kau sudah mencampuri urusan besar. Pabrik itu akan menagih lagi, akan terbakar bila ikatan terputus." Lalu, suara ledakan kecil terdengar dari arah jendela. Lampu padam total. Hanif terdorong ke belakang, dan Bayu jatuh pingsan di lantai. Kamar kos itu dipenuhi bau amis, seperti darah dan besi karat yang bercampur jadi satu. Hanya suara napas Hanif yang tersisa, berat dan terengah. Ia berusaha berdiri, mendekati Bayu yang terbaring tak sadarkan diri. Pelan-pelan, Hanif mengusap kening Bayu dengan air ruqyah yang tersisa, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, lepaskan sahabatku ini dari ikatan setan yang zalim. Jadikan malam ini akhir dari cobaan baginya." Perlahan, wajah Bayu kembali tenang. Urat hitam di tangannya memudar, napasnya mulai stabil. Hanif menatapnya lemah, lalu menengadah ke langit-langit kamar yang gelap. Ia tahu pertarungan itu belum selesai, tapi untuk malam ini, ia berhasil menyelamatkan nyawa Bayu. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, saat subuh menjelang, pabrik tempat Bayu bekerja dilalap api. Pagi itu, udara kota terasa ganjil. Langit berwarna kelabu, dan bau hangus samar terbawa angin. Bayu terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemas, bekas keringat dingin masih membasahi wajahnya. Ia mencoba mengingat malam sebelumnya. Ruqyah, jeritan, suara makhluk hitam, dan Hanif yang terus membaca ayat suci sampai napasnya tersengal. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Belum sempat ia menenangkan diri,
dari luar kamar terdengar teriakan penghuni kos. "Bayu, pabrikmu kebakaran." Bayu segera berlari keluar. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari arah timur, arah pabrik tempat ia bekerja. Sirene mobil pemadam meraung-raung, memecah pagi yang biasanya tenang. Orang-orang di sekitar kos mulai berkerumun di pinggir jalan, menatap kobaran api yang menjilat langit. Dengan langkah gemetar, Bayu ikut menuju ke lokasi. Jantungnya berdetak keras, setiap langkah terasa menyesakkan dada. Saat tiba di depan pabrik, ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gedung besar tempat ia bekerja selama ini kini tinggal rangka besi yang meleleh. Bau logam terbakar dan daging hangus bercampur menjadi aroma memuakan. Seorang petugas keamanan pabrik yang masih mengenakan seragam lusuh duduk di pinggir jalan, wajahnya penuh jelaga. "Ledakan dari ruang produksi," katanya lirih. Semua mesin meledak bersamaan, gak ada yang tahu kenapa. Bayu menatap ke arah bangunan yang runtuh sebagian. Ruang produksi, tempat Dimas tewas. Tempat di mana ia sendiri hampir celaka beberapa minggu lalu. Dadanya sesak. Dalam benaknya terngiang kembali suara yang dulu ia dengar dalam mimpi. "Giliranmu, Yu." Tangannya bergetar. Ia menatap Hanif yang baru datang, masih mengenakan peci dan sarung. Wajah Hanif tenang, tapi matanya tajam penuh makna. "Bayu," ucapnya pelan, "ini bukan kebetulan. Jin itu kehilangan ikatannya. Pabrik itu berdiri di atas perjanjian kotor. Dan tadi malam, kita memutuskannya." Bayu terdiam lama. Angin pagi membawa abu halus yang menempel di rambut dan bajunya. Dalam hatinya, campur aduk antara takut, lega, dan sedih. Ia sadar, jika bukan karena Hanif, mungkin tubuhnya kini jadi salah satu yang hangus di balik reruntuhan besi itu. Beberapa karyawan yang selamat menangis, sebagian berbisik bahwa kebakaran itu adalah balasan dari makhluk gaib. Ada yang bilang, pabrik itu memang sudah lama memakan nyawa untuk menjaga kesuksesannya. Tapi kini, makhluk penjaganya marah karena tumbalnya gagal diambil. Bayu menatap nyala api yang mulai meredup. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia baru saja lolos dari perjanjian iblis yang menuntut nyawa manusia sebagai harga kemakmuran. Hanif menepuk pundaknya perlahan. "Kau selamat karena Allah masih melindungimu. Tapi ingat, Bayu, jangan pernah kembali ke tempat yang sudah dipilih oleh jin." Bayu mengangguk. Matanya menatap sisa pabrik yang kini menjadi abu, simbol akhir dari keserakahan dan kutukan yang selama ini tersembunyi di balik industri megah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin inilah ganti rugi dari langit. Dan di tengah debu serta bara yang masih mengepul, Bayu menatap fajar yang mulai naik, seolah hari itu menandai lahirnya hidup yang baru, meski bayangan malam kelam itu akan terus membekas di jiwanya. Sore itu, langit kota kembali tenang setelah hiruk-pikuk kebakaran pabrik. Asap yang sejak pagi menutup pandangan kini mulai menipis, menyisakan langit merah oranye yang temaram. Di depan gerbang pabrik yang kini hangus menjadi puing, Bayu berdiri memandangi sisa-sisa bangunan yang pernah menjadi tempat ia menaruh harapan. Besi-besi melengkung, kaca pecah berserakan, dan bau gosong masih menyengat di udara. Hanif berdiri di sampingnya, membawa tasbih yang masih melingkar di tangannya. Raut wajahnya teduh, namun matanya menyimpan rasa prihatin yang dalam. "Kau yakin mau pulang kampung, Yu?" tanyanya lembut. Bayu mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku sudah cukup. Aku nggak mau kerja di sini lagi. Aku cuma ingin pulang, menenangkan diri, bantu orang tua di rumah. Mungkin selama ini aku terlalu ngoyo cari uang, sampai nggak peduli asalnya dari mana." Hanif menepuk bahunya pelan. "Itu keputusan yang bijak. Rezeki itu luas, Yu. Tapi ingat, jangan pernah cari rezeki di tempat yang kau tahu ada bau darahnya. Dunia kerja sekarang banyak yang terlihat makmur, tapi ada harga yang gak kelihatan di baliknya, nyawa dan dosa." Bayu menatap wajah Hanif, lalu menunduk penuh rasa hormat. "Aku gak tahu gimana harus balas budi Mas Hanif. Kalau bukan karena Mas, mungkin aku udah jadi tumbal di pabrik itu." Hanif tersenyum kecil. "Aku cuma perantara, Yu. Yang nyelamatin kau ya Tuhan."
Tapi kadang Tuhan kirim pertolongannya lewat orang yang kita temui tanpa sengaja. Suara mobil pemadam terakhir meninggalkan lokasi. Cahaya senja memantul di serpihan kaca, menciptakan kilau samar seperti sisa api yang enggan padam. Bayu memandangi reruntuhan itu untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, terlintas wajah Dimas, sahabat yang tewas tanpa sempat berpamitan. Suara tawa mereka di ruang makan pabrik masih terngiang, kini terganti oleh bisikan lirih yang hanya ia yang bisa dengar. Tidak semua rezeki datang dari Tuhan. Sebagian datang dari darah manusia. Kata-kata itu meluncur pelan dari bibir Bayu, nyaris seperti doa pahit yang tertinggal di antara abu. Hanif menatapnya, lalu mengucap pelan, semoga pabrik ini jadi pelajaran untuk semua yang masih buta hati karena uang. Bayu menatap ke langit, menutup mata, dan menarik napas panjang. Hatinya lega, tapi juga berat. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dunia yang dulu ia anggap sederhana ternyata menyimpan rahasia kelam di balik kilau keberhasilan. Langkah kakinya menjauh dari gerbang pabrik, meninggalkan puing-puing dan bayangan hitam masa lalu di belakang. Di ujung jalan, azan maghrib berkumandang dari masjid kecil dekat kos. Hanif berhenti, menatap langit, dan tersenyum kecil, seolah yakin bahwa malam ini, setidaknya satu jiwa telah kembali diselamatkan dari kegelapan pesugihan. Dan di antara gema azan dan hembusan angin sore, cerita Bayu berakhir, bukan dengan kemenangan besar, melainkan dengan kesadaran bahwa tidak semua kemakmuran datang dari jalan yang suci. Kadang, di balik keberhasilan yang mencolok, tersimpan darah dan jiwa manusia yang dijadikan harga.